Hey kawan-kawan, balik lagi sama gue, Mama Rizky Saputra. Jadi hari ini gue bakal ngebahas lagi Timnas Indonesia. Hari ini gue bakal ngebahas masa depan Sintayong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Jadi gimana masa depan Sintayong ke depannya bersama Timnas? Sebelum kita lanjut ke pembahasan hari ini, kalian boleh dulu tinggalkan komen di bawah, apapun itu, saran, kritik, boleh. Dan juga like ya sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman lo, kasih tahu cuy ada channel yang ngebahas berita bola, dan juga yang pastinya langganan. Yuk yang belum langganan yuk segera habis langganan nyalakan lonceng biar lo tahu setiap gua upload video cuy. Jadi kalau udah semuanya gak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke pembahasan hari ini. Let's check mode bro. Sintayong akui dapat tawaran dari negara lain, segera tinggalkan Timnas Indonesia. Kira-kira negara apa yang menawarkan Sintayong? Simak selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku mendapat tawaran untuk menangani negara lain. Tawaran itu didapat Sintayong sekira 1 minggu yang lalu. Yap, Sintayong mendapatkan tawaran dari negara lain. Jadi negara apa? Belum disebutkan negara apa. Yang jelas Sintayong sudah mendapatkan tawaran dari negara lain. Yap. Jadi, apakah ini pertanda Sintayong bakal meninggalkan Timnas Indonesia ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni 2024? Sekedar diketahui, Sintayong baru saja mengantarkan Timnas Indonesia mencetak sejarah, yakni meloloskan skuad Garuda untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia. Yap, benar banget. Dari Sintayong baru saja mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak fase gugur Piala Asia walaupun dikandaskan oleh Australia 4-0 tanpa balas di fase gugur. Jadi Sintayong udah membuat sejarah baru buat Timnas untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup Piala Asia. Jadi ini benar-benar kinerja yang bagus yang diperlihatkan oleh Sintayong sejak menangani Timnas Indonesia, bisa mengantarkan lolos ke babak 16 besar. Ini prestasi yang luar biasa walaupun kalah di fase gugur. Karena lawan berat cuy, itu Australia. Yap, jadi gitu. Pencapaian itu membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir didesak pecinta sepak bola tanah air untuk memperpanjang kontrak Sintayong. Namun, Erick Thohir mengatakan ada satu target lain yang harus dicapai Sintayong jika ingin mendapatkan perpanjang kontrak, yakni meloloskan Timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024. Yap. Jadi, masih ada satu target, yaitu dari Erick Thohir buat Sintayong yang bisa mendapatkan kontrak baru dari Erick Thohir, yaitu meloloskan Timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia. Tentu ini sangat berarti buat Sintayong ya, untuk bisa mendapatkan kontrak baru dari PSSI dari Ketua Umum Pak Erick Thohir. Jadi ini tentu sangat menarik dinanti apakah Sintayong bisa meloloskan Indonesia U23 ke Piala Asia ke perempat final. Jadi ini target dari Erick Thohir. Mungkin kalau Indonesia gak lolos dari fase grup ke perempat final, mungkin kontrak Sintayong diputuskan oleh Erick Thohir dan diganti dengan pelatih baru cuy. Kalau U23-nya bisa lolos grup Piala Asia U23 2024, kontrak Sintayong diperpanjang. Kan memang itu janjinya, lolos grup, kata Erick Thohir lewat sambungan video call acara nonton bareng di kantor Kemenpora Minggu 28 Januari 2024 malam WIB. Jadi kalau sekarang Piala Asia 2023 lolos 16 besar, nanti di U23 kan 16 tim, jadi lolos grup menjadi 8 besar. Itu targetnya, tegas mantan Presiden Inter Milan ini. Yap. Jadi itulah kata Erick Thohir lewat video call kemarin di kantor Kemenpora, bahwa dia mengatakan bahwa itu perjanjian awalnya Sintayong bisa mendapatkan kontrak baru, bisa meloloskan
timnas Indonesia senior ke 16 besar Piala Asia, yaitu sudah mencapai satu target. Dan target kedua yaitu meloloskan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia. Kalau dua target itu terjadi, Sintayong bakal diperpanjang kontrak oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Satu target udah dicapai, mungkin satu target lagi yaitu U23. Kalau bisa lolos, otomatis Sintayong bakal diperpanjang kontraknya oleh Pak Erick Thohir. Tentu kita sebagai fan, kita sebagai pendukung timnas Indonesia, kita berharap bahwa Sintayong bisa meloloskan timnas U23 ke perempat final dan bisa diperpanjang kontraknya oleh Pak Erick Thohir. Dan kalau gagal, kita harus nggak bisa buat apa-apa karena kita cuma pendukung, itu tangannya semua di Pak Erick Thohir. Jadi gitu cuy. Di saat masa depannya masih menggantung bersama timnas Indonesia, Sintayong ternyata mendapat penawaran dari negara lain. Hal diungkapkan Sintayong saat diwawancarai media asal Korea Selatan Sport Pyongyang di Doha, Qatar pada Senin 29 Januari 2024. Yap. Jadi Sintayong sudah dikonfirmasi oleh dirinya sendiri bahwa dia sudah mendapatkan tawaran dari negara lain. Jadi Sintayong saat wawancarai dia kasih tahu, tapi dia agak kasih tahu negara mana yang menawarkan dia. Tentu ini sangat mengkhawatirkan buat fan-fan Garuda, fan-fan timnas seperti gua. Gua sangat menyayangkan kalau Sintayong cabut dari timnas kita cuy, karena Sintayong udah mengubah secara signifikan timnas Indonesia cuy. Ya, udah diperhitungkan lah sekarang. Mainnya udah bagus, udah cantik, udah level, udah kayak main di Eropa lah gua rasa sejak kedatangan era Sintayong cuy. Saya mendapatkan tawaran melatih dari negara lain. Sekira 1 minggu lalu, kata Sintayong mengutip dari Sport Pyongyang Selasa 31 2024. Itulah kata Sintayong. Ya, dia udah konfirmasi yang mendapatkan tawaran dari negara lain. Tentu ini sangat nggak bisa kita terima kalau Sintayong sendiri yang memutuskan untuk cabut dari timnas Indonesia cuy. Jikapun harus meninggalkan timnas Indonesia, Sintayong tak mau menangani tim nasional asal Asia Tenggara lain. Saya tidak boleh menangani tim asal Asia Tenggara lain lagi, lanjut Sintayong. Jadi Sintayong mengatakan bahwa dia nggak bisa menangani tim Asia Tenggara lain. Dia udah sangat jatuh cinta ya sama timnas kita cuy. Mungkin dia gak mau menyakitin timnas Indonesia, dia gak mau jadi pengkhianat buat kita. Jadi itu kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong mencoba setia dengan timnas Indonesia. Ia mengaku akan bertahan di timnas Indonesia hingga kontrak yang berakhir pada Juni 2024. Sangat bahagia gue dengernya bahwa Sintayong ya setia sama timnas kita cuy. Dia mencoba untuk bertahan sampai kontraknya habis pada Juni nanti. Mungkin nanti kalau Sintayong mau cabut atau dipecat, ya dia tunggu kontrak sampai berakhir. Yang jelas dia gak bakal meninggalkan timnas sebelum kontraknya habis. Ya, dia mencoba komitmen, mencoba setia bersama timnas kita. Gue yakin Sintayong dia berharap mendapatkan tawaran baru, tawaran kontrak dari ketum PSSI cuy. Ada pembicaraan untuk memperbarui kontrak dan saya bisa saja membayar denda pergi ke tempat lain. Namun untuk saat ini saya akan menepati janji saya untuk menangani timnas Indonesia hingga Juni 2024, tutup Sintayong. Jadi itulah komitmen Sintayong. Dia udah konfirmasi bahwa dia gak bakal meninggalkan timnas Indonesia secara tiba-tiba. Dia bakal meninggalkan tim Indonesia kalau dia diputus kontrak sama Pak Erick Thohir. Tentu ini semuanya ya, tentu kita berharap bahwa Sintayong bisa mendapatkan hasil-hasil yang positif nanti di Piala Asia U23 dan dia bisa mendapatkan kontrak baru
oleh Pak Erick Thohir. Kita berdoa terus ya, kita berdoa yang terbaik buat STY. Gua sendiri ya, gua sebagai pendukung, gua fan pecinta timnas Indonesia cuy. Gua harap STY bisa stay lebih lama lagi. Gue yakin dengan proyek STY bisa lebih berkembang, timnas kita bisa lebih diperhitungkan di Asia bahkan dunia cuy. Jadi itulah pembahasan masa depan Sintayong hari ini cuy. Ya, kita berdoa terus. Jadi semoga yang terbaik buat Sintayong bisa stay terus. Jadi kita akhiri aja konten kali ini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.